Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kali ini Bu Guru akan membahas latihan soal OSN Matematika. Kita mulai dari yang mudah dulu ya. Nanti secara bertahap di video-video selanjutnya akan Bu Guru tambah tingkat kesulitannya. Oke, untuk yang pertama ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar latihan soal dengan materi bilangan. Anak-anak silahkan siapkan kertas, nanti anak-anak mengerjakan dulu sendiri. Setelah itu nanti anak-anak bisa menyimak pembahasannya. Oke, langsung saja yang pertama. Marina ingin mengirim surat kepada 12 orang temannya. Setengah dari surat tersebut masing-masing membutuhkan 1 lembar kertas. Sedangkan setengah sisanya masing-masing membutuhkan 2 lembar kertas. Berapa lembar kertas yang dibutuhkan Marina seluruhnya? Oke, anak-anak bisa pause dulu video ini, kemudian anak-anak kerjakan sendiri di kertas masing-masing. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sekarang kita bahas bersama ya. Nah, jadi Marina ini akan mengirim surat kepada 12 orang temannya. Ya. Kemudian setengah dari surat tersebut masing-masing membutuhkan 1 lembar kertas. Nah, jadi setengah surat tersebut butuh 1 lembar kertas. Setengah dari 12 tentunya ya, yaitu 6 orang. Jadi surat untuk 6 orang ini butuh 1 lembar kertas. 6 kali 1 sama dengan 6. Kemudian setengah sisanya, berarti 6 ya, masih ada 6 orang, itu membutuhkan 2 lembar kertas. Oke, berarti butuh 2 lembar. 6 kali 2 sama dengan 12. Berapa lembar kertas yang dibutuhkan Marina seluruhnya? Berarti tinggal kita jumlahkan. 6 ditambah 12 sama dengan 18. Berarti jumlah kertas yang dibutuhkan Marina seluruhnya adalah 18. Bagaimana jawaban anak-anak, sudah betul 18 kah? Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Bu Guru bacakan. 3.000 tiket pertandingan sepak bola bertuliskan bilangan 1 sampai 3.000. Jadi di tiket pertandingan itu ada tulisannya 1 sampai 3.000. Nah, orang yang mendapatkan tiket bertuliskan bilangan yang diakhiri dengan 112 akan mendapatkan hadiah. Berapa banyak orang yang akan mendapatkan hadiah? Anak-anak silahkan pause dulu, kemudian mengerjakan sendiri. Setelah itu kita bahas bersama. Oke, anak-anak sudah mengerjakan ya. Sekarang kita bahas. Jadi ada 3.000 tiket. Tentunya masing-masing tiket memiliki tulisan angka atau nomor urutnya begitu 1 sampai 3.000. Nah, tiket, orang yang memegang tiket dengan angka dengan bilangan yang diakhiri dengan 112 akan mendapatkan hadiah. Ada berapa banyak orang? Sekarang kita tuliskan mulai dari yang terkecil dulu ya. Berarti tentunya ratusan ya, 112. Oke. Ini yang pertama, kemudian kita tuliskan 112 lagi. Ribuannya kita mulai dari 1, berarti 1112. Oke, berikutnya kita tuliskan 112. Tadi kalau ribuannya sudah 1, kita sekarang tambahkan ke ribuan yang berikutnya yaitu 2. 2112 ya. Masih adakah lagi anak-anak? Coba kita lihat 112. Tadi ribuannya terakhir 2, kalau kita tambahkan jadi 3. Nah, 3112 ini berarti sudah melebihi 3000, berarti ini tidak termasuk. Oke. Berarti orang yang akan mendapatkan hadiah ada 3 orang ya. Ini 1, 2, 3. Yang di akhir tiketnya itu bertuliskan angka 112. Ini ya, jadi ada 3 orang. Bagaimana anak-anak? Betulkah jawaban kalian? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kereta meninggalkan stasiun Solo Balapan pada pukul 8:45 pagi. Kereta akan tiba di stasiun Gubeng dalam 2 jam 18 menit kemudian. Jam berapakah kereta tiba di stasiun Gubeng? Oke, anak-anak silakan kerjakan dulu. Kita bahas sekarang ya. Jadi kereta ini meninggalkan Solo Balapan pada pukul 8:45. Kita tuliskan dulu. 8:45. Nah, kereta akan tiba di stasiun Gubeng dalam waktu 2 jam 18 menit kemudian. Berarti kita tambahkan ya. 2 jam 18 menit. Kita tambahkan
5 tambah 8, 13 ya. 13 menyimpan 1, 1 tambah 4, 5, tambah 1, 6. Oke. 8 tambah 2, 10. Maka kereta akan tiba di stasiun Gubeng jam 10:63. Tapi kita lihat banyaknya menit itu kan maksimal 60 menit ya kalau di waktu. Jadi ini kita ubah dulu ke jam. 63 menit itu kita ambil 60 menit karena nanti akan kita ubah ke dalam 1 jam. Anak-anak sudah tahu ya kalau 1 jam itu 60 menit. Berarti sisa 3 menit. Nah, 1 jamnya kita masukkan ke sini. Berarti akan tiba di stasiun Gubeng pukul 11:03. Oke, mudah ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada resep bahan-bahan untuk membuat kue ya, guru bacakan. Bahan di samping adalah resep membuat kue untuk 6 porsi. Sani ingin membuat kue dengan resep tersebut untuk 3 porsi. Jadi, untuk membuat 6 porsi itu dibutuhkan telur sebanyak 4 buah, kemudian tepung 8 cup, dan susu setengah cup. Nah, pertanyaannya, lengkapi tabel di samping untuk menunjukkan banyak bahan yang diperlukan Sani untuk membuat 3 porsi kue. Jadi, kalau yang tabel pertama ini adalah bahan untuk membuat 6 porsi. Maka sekarang kita diminta untuk mengisi tabel yang kedua jika resep ini dibuat untuk 3 porsi saja. Berarti kalau tadi di awalnya 6, kemudian berikutnya akan membuat 3 porsi, berarti otomatis bahan yang diperlukan adalah setengahnya, gitu ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, kalau telurnya tadi semula dibutuhkan 4 buah, maka kalau separuhnya adalah 2 buah. Ini sudah terisi. Untuk tepung, kalau semula untuk 6 porsi kita butuh 8 cup, maka kalau kita hanya membuat 3 porsi berarti separuhnya. Ya, separuhnya dari 8 atau setengah dari 8 atau 8 dibagi 2 juga boleh. Berarti tepungnya kita butuh 4 cup. Nah, untuk susu, jika semula setengah cup, maka setengahnya dari setengah cup adalah, kita lihat, jangan sampai keliru ya anak-anak ya. Ini kadang sering terjebak di sini anak-anak. Berarti setengah dibagi 2. Oke. Ya, atau kita bisa tuliskan setengah kali 2 per maaf. Karena ini 2 berarti kita balik ya. 1/2. Berarti 1/4. Susunya kita butuh 1/4 cup. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Skala di peta menunjukkan bahwa tiap 1 cm pada peta mewakili 4 km jarak sebenarnya. Jika antara 2 kota pada peta adalah 4 cm, berapa kilometerkah jarak sebenarnya 2 kota tersebut? Jadi, anak-anak, tiap 1 cm pada peta itu mewakili 4 km. Berarti 1 cm itu mewakili 4 km. Nah, jika jarak antar 2 kota pada peta adalah 4 cm, 4 cm kita tulis begini, berapakah jarak sebenarnya? Ini gampang saja ya anak-anak ya. Kalian tidak perlu menghafal rumus skala, tinggal begini saja. 1 cm itu mewakili 4, sehingga kalau 4 maka 4 kali 4 seperti ini. 1 jadi 4 itu kan 1 kali 4, ya kan? 1 ini jadi 4 kan kali 4, maka ini juga dikalikan 4. 4 kali 4, 16. Sehingga jarak sebenarnya 2 kota tersebut adalah 16 km. Soal berikutnya, manakah pecahan berikut yang nilainya lebih besar dari 1/2? Jadi anak-anak diminta mencari dari pecahan ABCD ini yang nilainya lebih besar dari 1/2. Oke, caranya kita sandingkan di sini ya, 1/2. Bentar. Nah, sebenarnya anak-anak bisa mengerjakan dengan cara menyamakan penyebutnya, tapi itu terlalu lama. Kita cari cara yang singkat saja. Kita tuliskan di sini 3/5 dengan 1/2 dengan setengah. Kita kalikan silang ya. Pembilang dengan penyebut, kemudian penyebut dengan pembilang. 3 kita kalikan 2, dan 5 kita kalikan 1. 3 kali 2 adalah 6, dan 5 kali 1 itu 5. Berarti 6 itu lebih besar dari 5 ya kan? Berarti 3/5 ini lebih besar dari
1/2. Jadi jawabannya yang A. Nah, supaya lebih mudah tetap kita bahas untuk yang B, C, dan D ya. Yang B ini adalah 3/6. Kita sandingkan dengan 1/2, lalu kita kalikan silang. 3 kalikan 2 dan 1 kalikan 6. Oke, 3 kali 2 itu hasilnya adalah 6. Kemudian 6 kali 1 itu 6. Ya kan? Berarti sama 6 dengan 6 ya. Kemudian yang C 3/8 dengan setengah. Guru tuliskan di sini ya biar agak longgar. 3/8 dengan setengah. Kita kalikan silang seperti tadi. 3 kali 2 itu adalah 6. Kemudian 8 kali 1 itu 8. Nah, berarti 6 dengan 8 itu 6 lebih kecil. Berarti salah ya yang C. Dan yang D, guru tuliskan sini biar longgar. 3/10. Sini setengah. Kita kalikan silang juga. Ya, 3 kali 2 itu hasilnya 6. Dan 10 kali 1 itu 10. Nah, 6 itu lebih kecil dari 10. Berarti juga salah. Berarti yang paling betul adalah yang A. Begitu cara mudahnya. Oke anak-anak? Nah, itu tadi beberapa contoh soal untuk materi bilangan. Kita lanjutkan ke part 2 ya, dengan tingkat kesulitan yang lebih meningkat lagi daripada yang part pertama ini. Jangan lupa subscribe dan sukses untuk anak-anak semua.